Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan guru P3K dan calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate fakta perpanjangan kontrak dan masa kerja guru P3K. Apakah mungkin bisa hingga pensiun? Kemudian rambu-rambu yang menjamin hak guru terkait dengan perpanjangan kontrak. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan NIS untuk pengisian formasi bagi guru P3K itu dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Bapak Ibu sekalian, di mana di sini di dalam masa perjanjian kerja di pasal 37 disebutkan masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Lalu di ayat kedua, perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK, ya, pejabat pembina kepegawaian. Jadi kalau menurut aturan di pasal 37 ini ada 3 kriterianya. Pertama, kontrak Bapak Ibu akan diperpanjang bila mana pencapaian kinerjanya memuaskan. Lalu yang kedua, kesesuaian kompetensi terhadap jabatan yang Bapak Ibu isi. Yang ketiga adalah kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari PPK. Lalu kemudian di pasal yang lain yang ada kaitannya dengan guru adalah di pasal 53, Bapak Ibu sekalian, yakni terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dijelaskan di sini, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jadi bila memang 3 kategori di atas tadi tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya kontrak kerja berakhir, Bapak Ibu akan diberhentikan dengan hormat. B. Meninggal dunia. C. Atas permintaan sendiri. D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Untuk kategori A dan D ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau guru barangkali tidak akan pernah syarat ini terpenuhi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kebutuhan guru di suatu sekolah sepanjang tidak ada penerimaan CPNS tetap. Jadi Bapak Ibu yang mengampu suatu formasi atau jabatan tertentu di sekolah akan tetap mengampu jurusan atau mata pelajaran itu. Lalu untuk perampingan organisasi ini sangat tidak mungkin, ya, di pendidikan, hal mana asalkan sekolah tersebut masih memenuhi kriteria dengan jumlah rombel yang dipersyaratkan oleh pemerintah, tentu tidak akan pernah dimerger, ya. Sehingga kemungkinan besar bagi guru itu pemutusan hubungan kerja karena 2 kategori, yakni jangka waktu perjanjian berakhir atau perampingan organisasi, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, lalu terkait dengan sanksi-sanksi, ya, ini ada pidana, ini menjadi poin penting dalam hal menjadi guru P3K. Lalu di batas usia ini yang menjadi poin penting juga di pasal 54, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf A, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Jadi di ayat 2 dijelaskan batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. A. 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Khusus untuk pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama hanya 58, dan yang kedua 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Lalu C. 65 tahun bagi P3K yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Khusus untuk ahli utama, bila Bapak Ibu, ini kemungkinannya hanya bisa diterapkan bagi guru-guru muda, ya, yang mana di jabatan atau golongan guru P3K itu dibedakan atas 17 jenjang. Nah, bila Bapak Ibu guru muda dengan prestasi kerja tetap dipertahankan oleh pemerintah hingga memasuki usia pensiun,
bila memasuki pensiun, jabatan Bapak Ibu adalah fungsional ahli utama, kemungkinan besar Bapak Ibu akan tetap bekerja hingga usia 65 tahun. Namun, menurut kategori tadi, kalau tidak sampai ya ke jabatan fungsional utama, jabatan yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti, maka batas usia pensiunnya tetap 60 tahun. Inilah menjadi perbedaan antara P3K ya, sebab di usia 59 tahun juga Bapak Ibu masih bisa mengikuti seleksi. Nah, di ayat ketiga, batas usia tertentu bagi P3K yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang diterapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Jadi kalau yang ketiga ini untuk P3K jabatan fungsional guru, otomatis acuan kita adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Secara umum di sana dijelaskan batas usia adalah 60 tahun. Ada poin-poin penting juga selain ini yang bisa memutuskan hubungan kerja, yaitu dijelaskan di lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian nomor 1 tahun 2019. Ya, dijelas di sini ini adalah surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Ini harus Bapak Ibu lengkapi pada saat pemberkasan yang memuat 5 poin. Jadi bila salah satu dari sini ya ternyata ada dan Bapak Ibu ikuti, maka Bapak Ibu dinyatakan bisa dibatalkan atau diberhentikan kontrak kerjanya. Satu, tidak pernah dipidana. Ini nanti dari catatan kepolisian, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Nah, ini adalah surat pernyataan dari Bapak Ibu sekalian. Tidak berkedudukan sebagai calon P3K, ya, tidak menjadi anggota pengurus partai. Lalu ini 5 catatan poin penting pendukungnya. Nah, dengan demikian ya, secara umum kalau kita simpulkan, maka untuk jabatan guru kemungkinan besarnya akan bekerja hingga memasuki pensiun. Lalu faktor pendukung yang lain Bapak Ibu sekalian, yang pertama sistem seleksi. Mana sistem seleksi ini ya hampir sama dengan CPNS. Tentu kalau dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, kontrak kerja diganti dengan kontrak kerja pelamar yang lain, tentu dana yang cukup besar. Lalu kemudian kebutuhan di sekolah tentu saja juga tidak akan berubah sepanjang guru P3K masih ada dan aktif mengajar di sana. Namun kelemahannya Bapak Ibu sekalian dibanding CPNS adalah Bapak Ibu bisa dievaluasi. Ini yang menjadi pembeda dengan CPNS. Bila target kinerja Bapak Ibu ya menurut pejabat pembina kepegawaian itu rendah, ya bisa saja nanti perpanjangan kontrak tidak dilakukan. Lalu yang kedua, sistem pemberkasan. Kalau kita perhatikan sistem pemberkasan yang dilakukan hampir sama dengan CPNS, yang menyatakan bahwa pengangkatan untuk menjadi P3K itu betul-betul memperhatikan tentuan seperti PNS, sehingga secara umum rambu-rambu yang mengikat sama seperti CPNS. Lalu sistem kepangkatan, kalau memang sistem kontrak hanya untuk jangka waktu tertentu, ya barangkali tidak perlu ada sistem kepangkatan. Sebab dengan peran yang lebih longgar, tanpa adanya rambu-rambu tadi, tentu akan banyak Bapak Ibu guru yang bekerjanya hanya 1 kali kontrak. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan ini, ya ini juga disampaikan oleh pemerintah, disebutkan bahwa ada 4 kategori dalam hal kinerja Bapak Ibu guru P3K bisa hingga pensiun. Yang pertama adalah pencapaian kinerja yang sesuai. Bila pencapaian kinerja Bapak Ibu sesuai dengan target yang Bapak Ibu menandatangani di kontrak kerja, maka akan tetap diperpanjang, tidak ada alasan untuk memutuskan kontrak. Lalu yang kedua, diperpanjang karena memang ada kesesuaian kompetensi dalam jabatan tersebut. Jadi bagi guru tentu ini akan tetap berlaku ya. Lalu ketiga, didasarkan pada kebutuhan setiap instansi. Nah, tentu kalau guru akan tetap dibutuhkan ya, karena mata pelajaran itu sepanjang tidak ada CPNS baru, pasti guru P3K yang tetap akan mengajar di sana. Lalu yang terakhir adalah kontrak dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari PPK, pejabat pembina kepegawaian. Ini yang menjadi penentu sebenarnya. Namun kalau memperhatikan rambu-rambu 2 dan 3 tadi, ini tentu saja harus diperhatikan oleh pejabat pembina. Jangan sampai kemudian ada formasi guru yang kosong dikarenakan kontrak yang tidak diperpanjang. Nah, itu kan merugikan dalam dunia pendidikan juga. Nah, ini barangkali tinjauan kita terkait dengan bahwa masa kerja guru P3K
kemungkinan bisa hingga memasuki pensiun. Ini ada catatan penting yang disampaikan oleh Pak Ari selaku PLT Perencanaan Pengadaan SDM Aparatur Sipil Negara, bahwasanya pada waktu perpanjangan di tempat dan jabatan yang sama yang bersangkutan tidak perlu dites, cukup masing-masing instansi memperpanjang masa kontrak. Jadi betul, sistem seleksi tadi hanya berlaku untuk 1 kali. Kawan Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.